Film dimulai di panti asuhan saat sepertiga malam gadis bernama Nurul membangunkan temannya bernama Nisa untuk sholat tahajud. Sementara itu, teman satunya bernama Putri sudah tidak ada di tempat tidur. Nurul berpikir dia sedang berwudu. Karena Nisa belum bangun juga, kemudian Nurul wudu terlebih dahulu. Saat Nisa terbangun, alangkah terkejutnya dia melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya. Rul, Nurul telah siap untuk menjalankan sholat tahajud seorang diri. Baru saja dia memulainya, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Nisa yang masih tertutup selimut masih saja merasa ketakutan. Hingga pada rokaat kedua, terdengar suara makmum perempuan yang menirukan bacaan sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selepas selesai sholat, terdengar suara ketukan pintu. Dengan gemetar dia membukanya dan ternyata kemudian scene berpindah pada seorang perempuan bernama Rini yang tengah mengurus mayit di rumah sakit yang tiba-tiba diganggu oleh sosok gaib. Di suatu malam, Nurul tengah mengendap-endap mencari kunci gerbang yang ternyata dia berniat untuk kabur dari panti. Namun saat dia akan keluar kamar, ternyata ketua panti yang bernama Rosa tengah berkeliling. Lantas Nurul bersembunyi dan melanjutkan pelariannya. Namun sialnya, tanpa dia sadari, menjatuhkan kunci. Saat dia kembali untuk mengambil kunci, namun dia keburu ketahuan Bu Rosa, sehingga dia dibawa ke kamarnya dan Bu Rosa mengunci di dalam kamar bersama kedua temannya. Kembali pada Rini yang baru pulang dari kerja, ternyata di pintu rumah tertempel tulisan agar dia membayar uang sewa besok pagi. Dengan tenang, dia tidak menghiraukan tulisan itu. Saat dia di kamar, termenung seperti sedang mengingat sesuatu kenangan, dan di atas meja terpajang sebuah foto. Beberapa jam kemudian Putri kerasukan. Dia mengerang dan Nisa yang melihatnya merasa ketakutan, hingga akhirnya mereka berdua sangat ketakutan dan mencoba untuk membuka pintu kamar yang terkunci dari luar. Ada apa lagi? Ya. Sakit. Jangan nambah-nambah kekesalan dan kekecewaan saya. Ngerti? Tunggu.
Kami janji sampai kalian mau kabur lagi dari asrama. Bukan hanya kalian dikeluarkan dari asrama dan sekolah. Di pagi harinya, seorang perempuan mendatangi kontrakan Rini dan menagih uang sewa. Karena tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan, maka Rini diusir dari sana saat itu juga. Saya mintanya udah. Oke. Ini Bu. Kok dikit banget sih, Rin? Iya, sementara saya bayar 2 bulan dulu Bu. Jangan lama-lama. Dan beruntunglah dia melihat Slamet yang tidak sengaja sedang parkir di depan gang sehingga dia menumpang. Diketahui Rini adalah anak panti sehingga dia dan Slamet saling kenal. Dan 13 tahun lalu Rini meninggalkan panti untuk kuliah dan mencari pekerjaan. Akhirnya Rini yang tidak tahu kemana dia akan tinggal, maka Slamet membawanya untuk tinggal di panti. Sekaligus Rini diminta untuk merawat anak-anak panti. Membaik. Sudah setahun ini ketua yayasan mengirim kepala asrama yang baru. Di perjalanan, Slamet menceritakan kondisi Bu Kinanti yang sakit-sakitan dan ada kepala panti baru bernama Rosa yang keras kepala dan galak. Kemudian Rini menanyakan kabar Ningsih, yaitu teman semasanya di panti dulu tidak pernah ada kabar sejak pulang kampung. Slamet yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ningsih, dia mencoba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba Rini melihat sosok seorang gadis berbaju putih melintas di depan mereka dan Slamet menghentikan mobilnya. Setelah Rini turun mencari sosok itu, ternyata tidak terlihat siapapun di sana. Apa-apa. Kembali ke panti, Bu Kinanti yang tengah duduk di kursi roda seorang diri merasa mendengar bisikan di dalam kamarnya. Dan ternyata saat Nisa masuk mengantarkan makanan, Bu Kinanti yang bisu mengisyaratkan ada hantu yang sedang sholat di kamarnya. Apa tuh Bu? Tibalah Rini di panti dan mengenang masa 13 tahun yang lalu saat berada di sini. Slamet sangat senang Rini bisa kembali ke panti itu dan mempersilahkan Rini untuk masuk memberikan kejutan kepada Bu Kinanti atas kedatangan Rini. Pak Slamet. Saya boleh lihat Nurul dan Nisa sekarang. Oh iya, maafin ini tas kamu. Rini masuk ke kamar yang dia tempati dulu bersama Ningsih, yang sekarang kamar itu ditempati oleh Nisa, Nurul, dan Putri. Di dalam sana Rini bernostalgia masa kecilnya dulu dan kamar itu masih terlihat tidak berubah. Rini Ningsih, biar kita selalu ada di sini. Kemudian datanglah Putri, Nurul, dan Nisa memperkenalkan diri kepada Rini dan mereka berdua menanyakan apakah Rini waktu dulu sering ada hantu yang mengganggunya. Namun Rini belum menjawab. Datanglah Rosa dengan sikap yang angkuh. aneh-aneh. Iya Mbak. Ini Mbak Rosa, kepala asrama yang baru. Saat Rini berada di kamarnya dan diganggu oleh sosok misterius,
Beberapa saat kemudian, Rini menemui Bu Kinanti dengan mata yang berkaca. Begitu pula dengan Bu Kinanti yang sangat merindukan Rini. Terlihat kasih sayang yang tulus di antara mereka sudah seperti anak dan orang tua kandung. Bu Kinanti memperhatikan lengan Rini yang terlihat seperti bekas luka terbakar. Boleh saya bantu? Rini menghampiri anak-anak yang tengah bersih di taman dan Putri menanyakan kenapa tangan Rini itu seperti bekas luka. Rini sedikit mengingat waktu itu tiba-tiba tersadar di rumah sakit, setengah dari tubuhnya sudah dibalut karena terbakar. Bisa sih Mbak. Bisa datang. Harus siapin makan siang. Wis, kita duluan ya Mbak. Nanti Saat Rini duduk termenung sendiri di taman, tiba-tiba dia melihat kembali sosok gadis berbaju putih. Namun saat dia mengikutinya, gadis itu menghilang di balik pohon. Si Putri kesurupan lagi, Mbak. Singkat cerita, Putri kembali kerasukan dengan tingkah aneh. Dia mengatakan, "Pergilah semua dari tempat ini." Entah apa maksudnya, semua yang ada di sana merasa cemas dan heran dengan ucapan Putri. Putri. Awas kau kera. Sadar, Put. Mas selamat. Karena keadaan yang semakin gawat, kemudian Nurul meminta kepada Selamat untuk mengundang Ustadz Ganda guna meruqyah Putri. Namun Rosa menolak jika harus memanggil Ustadz karena dia menganggap Putri hanya pura-pura kesurupan saja. Rini mengatakan bahwa kadang mereka yang percaya pada hal yang supranatural seringkali dianggap lemah dan dipertanyakan keimanannya. Padahal kita sengaja dipertemukan sebenarnya. Kadang kehadiran mereka di dunia kita ini adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan akan hal yang tidak bisa mereka sampaikan pada orang yang mereka sayangi. Takkan ada yang terjadi tanpa adanya sebab dan tanpa adanya makna. Akhirnya, sampailah Rini di tempat Ustadz Ganda yang ternyata mereka berdua sudah saling kenal semasa di sekolah SMA. Rini menceritakan kejadian hantu yang sering mengganggu di panti dan meminta Ustadz Ganda untuk membantunya. Ustadz Ganda yang di Bingkring. Iya, saya Congkring. Cuman kamu yang kasih julukan itu. Sejak kapan gangguan itu muncul? Ustadz Ganda menjelaskan bahwa memang ada setan yang khusus mengganggu orang sholat yang tidak khusyuk agar manusia tidak taat kepada Allah dan lebih takut kepada iblis. Dan kejadian seperti itu akan terus dialami seorang jika imannya tidak semakin kuat. Artinya semakin seorang ketakutan dengan gangguan setan, maka dia akan semakin sering dan mudah diganggu. Kalau terjadi sesuatu, kamu langsung hubungi aku aja. Apa Bu? Singkat cerita, malam pun tiba. Bu Kinanti ingin memberitahukan sesuatu kepada Rini dengan cara menulis di buku. Namun tiba-tiba sosok gaib menggenggam tangannya dan merasukinya. Bu tiba-tiba nggak sadarkan diri. Oh, Mandi yuk.
Badanku semuk banget nih. Saat Nisa mandi, dia melihat bayangan di balik tirai. Setelah dibuka, tidak ada apa-apa di sana. Namun setelah itu, dia melihat shower keluar rambut yang sangat banyak. Sontak dia terkejut dan ingin keluar, namun sialnya pintu terkunci. Tiba-tiba air berwarna merah menyiram kakinya, dan dari balik tirai itu muncul bayangan yang mengerikan. Putri. Ini aku. Saat itu juga Rini memanggil Ustadz Ganda untuk membantu mereka di panti. Jam setengah 3 pagi, Rini sholat tahajud. Keanehan kembali terjadi pada rakaat kedua. Ada suara makmum yang mengikuti. Sontak membuatnya gemetar hingga sholat tidak khusyuk. Dan tiba-tiba, Allahu Akbar. Ayo, Rin. Ayo, Rin. Ibu udah. Bukinanti kerasukan menyerang Rosa dan hantu itu berpindah merasuki Rosa. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ibu Kina. Pak, saya sudah cari Bukinanti ke seluruh area asrama tapi nggak ada. Pak. Karena kondisi yang semakin kacau, akhirnya Slamet menceritakan yang sebenarnya saat kejadian kebakaran 13 tahun yang lalu. Dan kejadian misterius yang terjadi di panti ini ada hubungannya dengan peristiwa itu. Dan Rini sangat dinantikan kedatangannya selama ini, karena dia adalah teman Ningsih yang tewas saat kebakaran dan jasadnya dikubur di dekat panti. Slamet juga memberitahukan bahwa di kamar Bukinanti ada kotak yang berisi sesuatu yang penting yang harus diketahui oleh Rini. Akhirnya Rini menemukan kotak yang dimaksud oleh Slamet. Di dalamnya ada potongan berita koran yang memberitakan terjadi kebakaran di panti dan seorang siswi menghilang saat kebakaran terjadi. Dan itu adalah Ningsih, teman satu kamar Rini waktu itu. Ningsih. Dia teringat saat malam waktu itu dia dan Ningsih tengah sholat tahajud berjamaah berdua. Tiba-tiba terjadilah kebakaran di panti yang membuat Ningsih tidak dapat diselamatkan. Saat Rini bermaksud untuk menolong Ningsih, tiba-tiba dia tertimpa runtuhan kayu yang terbakar sehingga membuat separuh dari tubuhnya terbakar. Allah! Kebakaran! Kebakaran! Ningsih! 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 Namun tiba-tiba lampu mati. Astagfirullah. Tidak lama kemudian Rini diperlihatkan bayangan ke masa lalu.
Akhirnya, Slamet menceritakan kejadian yang sebenarnya. Malam itu kebakaran dan jasad Ningsih penuh luka bakar segusur tubuh. Slamet dan Bu Kinanti berpikir jika sampai ada yang tahu peristiwa itu, maka mereka akan dituntut dan panti akan segera ditutup. Kemudian Bu Kinanti menyuruh Slamet untuk menguburkan jenazah Ningsih malam itu juga. Di bawah pohon besar akhirnya Ningsih dikuburkan dengan tidak layak. Saat itu terlihat tangan Ningsih menggapai, artinya dia masih hidup di dalam kubur. Sejak saat itu Slamet dan Bu Kinanti selalu diteror oleh arwah Ningsih. Dan ternyata Putri adalah adik kandung dari Ningsih, sehingga kenapa dia selalu kerasukan roh Ningsih. Bohong padamu. Kembali pada Nurul dan Nisa yang berada di kamar, mereka diteror oleh sosok gaib. Ustadz Ganda mencoba untuk menolong Nisa dan Nurul yang saat itu arwah Ningsih menampakkan diri. Terjadilah pertarungan antara arwah Ningsih dan Ustadz Ganda. Setelah dibacakan doa-doa, akhirnya arwah Ningsih pun lenyap. Aini hasidu Allahu yasfika Bismillahi arkika Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Syari hasidin iza hasad Rahim wa a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Min yawmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu as-samawati Pagi harinya, Bu Kinanti menyerahkan kepemimpinan asrama kepada Rini dan Rosa dipindahkan ke tempat lain dan jasad Ningsih dimakamkan dengan layak. Dan film pun sudah berakhir. Semoga engkau tenang di alam sana. Ya, terus. Ita, sini cepet foto. Dua, tiga.